Dalam album terbaru Inul, Endang Kurnia menciptakan 2 buah lagu yang memang khusus diciptakannya untuk Inul Daratista. Judulnya Goyang Inul dan Kocok-Kocok. Dalam masalah ini, apakah Endang sudah mendapatkan teguran langsung dari Ketua Umum PAMMI Rhoma Irama? Sebelum ditegur, saya sudah ngomong duluan. Jadi saya itu udah kemukakan di rapat darurat waktu itu. Bahkan Maju udah tahu. Jadi Halo pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek bersama saya Fani Rahmasari. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti di tanah air. Sejumlah informasi telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama kali ini. Raja Dangdut Rhoma Irama tidak berhenti menabuh genderang perang terhadap Ratu Ngebor Inul Daratista. Kali ini bukan lagi soal aksi goyang pinggulnya yang dinilai porno aksi, tapi menyangkut album terbaru Inul. Rhoma meminta kepada Iwan Sastrawijaya, produser Inul, untuk menunda peredaran kaset terbarunya. Bagaimana jadinya nasib kelompok AB3 setelah personilnya Nola, Widi, dan Cynthia mengumumkan kepada publik seputar hubungan mereka dengan pacar masing-masing? Walau cinta Ussy Sulistyawati kepada Raymond Munte telah berakhir, ternyata hubungan mereka tidak selesai begitu saja. Ussy masih mempermasalahkan uang miliknya sebesar 200 juta rupiah yang hingga kini masih berada di tangan mantan pacarnya itu. Perseteruan Raja Dangdut Rhoma Irama dengan Sang Ratu Ngebor Inul Daratista kembali berkobar. Kepada Iwan Sastrawijaya, produser album rekaman Blackboard, Rhoma menulis surat agar menunda peredaran album terbaru Inul Daratista. Surat itu dilontarkan Rhoma berkaitan dengan beberapa lagu yang dinyanyikan oleh Inul dalam album tersebut merupakan ciptaan Endang Kurnia, seorang pencipta lagu dangdut yang juga anggota Persatuan Artis Musisi Melayu Indonesia atau PAMMI yang diketuai oleh Rhoma Irama. Peperangan antara Rhoma Irama dengan Inul Daratista tampaknya akan membara lagi. Di tengah maraknya berita kunjungan pribadinya ke apartemen artis pendatang baru Angel Elga, Rhoma Irama kembali membuka perseteruan lamanya dengan Inul Daratista yang kondang sebagai Ratu Ngebor. Rhoma mengirim surat kepada Iwan Sastrawijaya selaku Direktur PT Blackboard. Surat tertanggal 13 Mei 2003 itu berisi permintaan Rhoma agar Blackboard menunda peredaran album terbaru Inul. Surat tersebut diterima Iwan pada hari Selasa 27 Mei 2003 lalu. Dalam surat itu, Rhoma Irama membubuhkan tanda tangan atas nama Ketua Umum Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia atau PAMMI. Mengenai hal yang dimaksud atas isi surat tersebut, Rhoma Irama menjelaskannya kepada Cek dan Dicek. Surat itu mengingatkan kepada Iwan bahwa Inul, Anissa Bahar, Nita Thalia, Uut Permatasari, Minel itu termasuk yang di blacklist lah ya, katakanlah sama teman-teman di PAMI. Artinya 55 pencipta yang tergabung di dalam PAMI itu tidak mengizinkan mereka membawakan lagunya sejauh masih berpenampilan erotis. Kalau memang ada yang katakanlah yang mau diedarkan produksi Blackboard itu, ya kita klarifikasi dulu lah gitu. Lantas bagaimana reaksi Iwan Sastrawijaya selaku direktur dan juga produser Blackboard atas surat kiriman Rhoma Irama tersebut? Saya jadi produser udah cukup lama ya, saya cukup tahu apa hak dan kewajiban saya. Jadi saya nggak mungkin ikutin kata-kata Rhoma bilang menunda atau sekarang saya udah ada saya tarik lagi, ya impossible lah ya. Pasar bisa lihat saya apa dan agen-agen apa yang dilihat, entar dipikir Blackboard bikin kaset bajakan apa. Dan saya juga udah konsultasi orang-orang hukum saya dan saya juga udah konsultasi dengan asosiasi saya yaitu Asiri. Ya mereka bilang go ahead aja. Lalu bagaimana sikap Rhoma terhadap anggota PAMMI Endang Kurnia yang menjual lagunya untuk Inul? Bukankah itu berarti Endang telah melanggar komitmen yang dibuat oleh PAMMI? Buat apa negur Endang? Gak ada masalah. Apa yang dia lakukan itu kan masa lalu.
Dan Endang komitmennya sama dengan teman-teman bahwa kalau dibawakan secara jorok ya kita nggak mau gitu loh. Itu di sini cuman saya terkena, kalau kayak Bum kena apa tuh asapnya gitu ya. Pas Inul itu lagu saya lagi. Terus saya di anggota PAMI gitu ya. Saya udah ngomong kan sebelumnya. Sudah orang Bang Haji, saya bikin lagu buat Inul dan saya bikin ini sebelum Inul boom. Udah ngomong sama beliau. Nah dengan adanya katanya surat himbauan ke sana saya nggak tahu. Cuman memang produser saya menegur, menghimbau ya, repot untuk tidak lagunya yang tercatat di sini tidak boleh dinyanyikan gitu. Begitu. Dan mudah-mudahan lah Bang Haji tidaklah, jangan mencekal dong lagu saya, jangan dicekal. Dalam album terbaru Inul, Endang Kurnia menciptakan 2 buah lagu yang memang khusus diciptakannya untuk Inul Daratista. Judulnya Goyang Inul dan Kocok-Kocok. Dalam masalah ini apakah Endang sudah mendapatkan teguran langsung dari Ketua Umum PAMMI Rhoma Irama? Sebelum ditegur saya sudah ngomong duluan. Jadi saya itu udah kemukakan di rapat darurat waktu itu. Bahkan Maju udah tahu. Jadi image orang memang kalau yang goyang Inul tuh akan ada syair begini nih. Boleh saya nyanyikan? Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, jangan heran kalau Inul sedang goyang, rada panas, agak seksi, maafkanlah ya. Dalam hal ini image orang disangkanya setelah ribut-ribut begini bikinnya, padahal enggak. Demi Allah, sebelum Inul ada boom, saya udah bikin lagu ini. Dan ini saksinya produser saya, produser Inul itu sendiri dan Imam S. Arifin. Ya menghormati kontrak seseorang dengan produser harus kita hormati. Makanya nanti terpulang kepada bagaimana bunyi kontrak itu dan bagaimana sikap Endang Kurnia, kan begitu. Saya sifatnya cuma mengingatkan selaku ketua PAMI. Bagaimana sikap Inul Daratista saat tahu album barunya dipermasalahkan oleh Rhoma Irama? Iya, ya pahit juga Mbak. Berarti 2 kali dong saya ngalamin masalah yang seperti ini. Saya gak ngerti harus mikir harus bagaimana gitu. Cuman pengennya album saya ini tolonglah, untuk saya cinta sama penggemar saya bikin album ini memang juga waktunya nyuri-nyuri gitu, biar cepat selesai, biar album saya itu bisa dinikmati oleh semuanya, biar saya itu nggak dibilang pakai lagunya orang lain terus. Masa hanya sekedar suara saja juga tidak boleh keluar hanya gara-gara pencipta lagu saya itu adalah orang PAMI. Kenapa sih kok mesti aku terusin tadi sasaran gitu? Apa sih salahku? Kamu nggak nerima di sini, usir aja aku dari Jakarta sini, nggak apa-apa, aku nggak rugi tuh. Aku tadi wong Japanan, tadi wong Meliana, mereka semua bangga sama saya. Karena memang saya kreativitas saya begini. Tadi wong Japanan, tadi Pasuruan, apalagi orang Surabaya, Malang, semua kabupaten Pasuruan, nggak ono masalah. Kalaupun yang nggak suka hanya segelintir 1-2 orang aja. Karena memang saya nyanyi dari kecil begini. Iya, kasihlah sedikit hati nurani bagi seorang perempuan yang pengen cari duit untuk makan, untuk masa depannya. Saya belum punya anak, maka saya cari duit. Saya cari ini untuk keluarga saya, pengen membahagiakan mak bapakku, adik-adikku, pengen supaya semuanya walaupun hanya dibukain toko kecil-kecilan, tapi mereka sudah pada mandiri, bantu kecil kan enggak apa-apa toh. Untuk masa depan saya kalau saya punya anak nanti, biar anak saya nggak keleleran gitu, maksudnya biar nggak terlantar gitu. Nanti kalau saya duit banyak, misalnya besok nek tua atau tak tinggal mati kan ono kenang-kenangan ini loh, hadiah dari orang tua yang kerja keras gitu. Tapi hal masalah itu aja dibuat masalah seperti ini kan yo. Siapa sih ngomong itu gak nolong saya? Bukan masalah aku minta didukung sana sini, enggak, aku tahu dukungan saya banyak, tapi bukan masalah itu. Hati nurani saya ini loh Mbak. Apakah Inul kecewa terhadap sikap Rhoma itu? Iya, paling pikirannya Inul ya aku meneh ngono, apa salahku gini. Selama ini kan yang saya tahu kan semuanya sudah selesai, tapi kok masih diperpanjang terus gitu loh. Sampai-sampai saya sama Mas Adam udah lah ya, pulang aja ke kampung, wis nggak usah nyanyi di sini, nggak terlalu banyak masalah. Iya, diselesain dulu lah itu acara-acara off air kamu yang kamu punya utang sampai bulan apa gitu. Nanti kalau sudah selesai kamu balik lagi ke sana, nggak apa-apa lah gitu. Saya sama Mas Adam sudah sampai bilang begitu. Lalu langkah apa yang akan dilakukan Inul terhadap tindakan Rhoma itu? Aku nggak ngerti urusannya, mau perang kayak mau apa, nggak tahu lah saya. Aku bingung, nggak iso mikir Mbak, wis kepegelan aku Mbak.
Aku mikir harus bagaimana gitu, nggak ada lah. Kalau memang tindakan lewat hukum lah, nggak, saya nggak punya kemampuan untuk itu. Kalau memang banyak membantu silakan aja, tapi kalau misalnya secara damai aja gitu. Kalau memang saya nggak diterima di sini, jangan, ora popo aku, ora popo tenan. Tapi lah janganlah saya selalu dibuat masalah, jadi kambing hitam harus bagaimana, ini gara-gara Inul dan Inul terus gitu. Aku ambek ambek Mas Adam pun sudah pegel gitu loh. Sama keluarga aku juga sudah pegel.